Fitriani dari Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan dan metode dalam pembelajaran IPS. Dalam pendekatan pembelajaran IPS terdapat ada 4 macam, yaitu pendekatan sains teknologi masyarakat, pendekatan expanded environment learning approach, terus pendekatan kooperatif, pendekatan inquiry. Apa sih pendekatan pembelajaran? Menurut anur.ais.id 2018, pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau cara pandang yang digunakan oleh guru atau sumber belajar dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Jadi, pendekatan belajar akan memengaruhi kualitas proses pembelajaran. Poin yang pertama yaitu ada pendekatan sains teknologi masyarakat atau STM. Jadi, pendekatan STM merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Dan tujuannya dari pendekatan STM ini adalah menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan. Sehingga dengan begitu, mereka mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat, serta mengambil tindakan sehubung dengan keputusan yang telah diambilnya. Melalui proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM akan mengantarkan siswa untuk bisa melihat ilmu sebagai dunia, sehingga ilmu yang diperoleh di bangku sekolah akan sangat terasa bermanfaat apabila diterapkan dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan expanded environment learning approach akan memberikan pengalaman belajar langsung dan nyata yang memungkinkan peserta didik untuk membuat kesimpulan sendiri tentang lingkungannya. Pendekatan pembelajaran kooperatif. Pendekatan pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pembelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompoknya belum menguasai bahan pelajaran. Pendekatan inquiry adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang memfokuskan kepada pengembangan kemampuan siswa dalam refleksi kritis dan kreatif. Pendekatan inquiry adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang dipandang modern yang dapat dipergunakan pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Jadi, tujuan dari pendekatan inquiry adalah membantu siswa mengembangkan ilmu intelektual dan keterampilannya yang dibutuhkan dengan memberikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran IPS, yaitu ada crossword puzzle, diskusi kelompok, penugasan atau pemberian tugas, tanya jawab, karya wisata, discovery, inquiry, sosial drama, dan bermain peran atau role playing. Apa sih metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan oleh guru agar siswa dapat belajar seluas-luasnya dalam rangka mencapai tujuan pengajaran secara efektif. Jadi, di dalam proses belajar mengajar diperlukan suatu metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ada beberapa macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode crossword puzzle atau metode menggunakan teka-teki silang. Dalam pembelajaran ini memiliki 2 konsekuensi. Yang pertama, guru dituntut kreatif dalam membuat metode teka-teki silang. Berikut pertanyaan-pertanyaan mendatar dan menurun agar saling terkoneksi antara satu jawaban dengan jawaban yang lain. Yang kedua, siswa dituntut untuk mengetahui banyak informasi pada materi yang menjadi fokus pertanyaan. Yang kedua, ada metode diskusi kelompok. Pada metode diskusi kelompok dapat diartikan sebagai format belajar mengajar yang menitik beratkan pada interaksi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam satu kelompok guna menyelesaikan tugas-tugas secara bersama.
Tujuan dari penggunaan metode diskusi kelompok yaitu memupuk pengetahuan dan kemampuan bekerja sama bagi siswa. Terus dapat meningkatkan keterlibatan sosial emosional siswa. Juga meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Metode yang ketiga adalah metode penugasan. Pada metode ini, suatu penyajian bahan pembelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar dan memberikan laporan sebagai hasil tugas yang dikerjakan. Pada metode ini dapat mengembangkan siswa pada kemandiriannya, terus dapat memperdalam materi pembelajaran, merangsang gairah belajar siswa, mengembangkan kreativitas, melatih rasa tanggung jawab pada diri siswa. Metode yang keempat adalah metode tanya jawab. Pada metode tanya jawab adalah sebagai format interaksi antara guru dan siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon lisan sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan baru pada diri siswa. Mengapa seorang guru menggunakan metode tanya jawab dalam proses pembelajaran IPS, yaitu untuk membangkitkan dan menimbulkan rasa keinginan tahu siswa terhadap isi permasalahan yang sedang dibicarakan. Metode yang kelima yaitu metode karya wisata. Pada metode karya wisata yaitu suatu kegiatan belajar mengajar di mana siswa dibawa ke suatu objek di luar kelas untuk memperlihatkan sesuatu masalah yang sehubung dengan materi pelajaran. Tujuannya yaitu agar siswa dapat membandingkan apa yang mereka pelajari di dalam kelas secara teoritis dengan keadaan nyata di lapangan, atau membandingkan antara teori dengan praktek penggunaannya. Metode yang keenam yaitu metode discovery inquiry atau metode penemuan dan pencarian. Pada metode ini prosedurnya yang menekankan belajar secara individual, manipulasi objek atau pengaturan atau pengkondisian objek, dan eksperimentasi lain oleh siswa sebagai generalisasi atau penarikan kesimpulan dibuat. Jadi tujuan metode ini adalah meningkatkan ketertiban siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan mengurangi ketergantungan siswa kepada guru dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh yaitu metode bermain peran atau role playing. Pada metode ini adalah sebuah proses pembelajaran melalui bermain peran yang dapat mengembangkan pemahaman dan identifikasi terhadap nilai. Jadi, siswa bermain peran menempatkan diri pada posisi orang lain. Apabila ia menghayati peran itu, ia akan memahami. Dalam bermain peran, siswa diharapkan mampu menghayati posisi yang diinginkan. Jadi, siswa harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu informasi tentang tujuan dan peran yang akan dimainkan. Poin yang ke-8 yaitu metode sosial drama. Pada metode sosial drama yaitu bermain peran yang berhubungan dengan isu sosial. Jadi, dalam sosial drama hanya membatasi diri daripada permasalahan yang berkenaan dengan aspek lain, tetapi hanya bermain peran dengan aspek sosial masyarakat saja.